topik yang akan dibawakan adalah Effective Online Service and Church Management in the Post-Pandemic. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu. Silakan Pastor Jose. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan yang ada di Amerika Utara dan Kanada. Pertama-tama terima kasih Pak Edi dan Yonatan yang telah melayani kita pada malam hari ini. Ya, sesungguhnya seperti tadi Pak Edi katakan bahwa sudah lama banget nggak ketemu. Ya, so it's been a while. Dan saya bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini boleh melayani saudara. Sebenarnya panitia IPLL sempat menghubungi juga tahun lalu ya seharusnya ya. Tahun lalu juga saya sempat dihubungi, cuman karena satu dan lain hal saya lupa alasannya mengapa tahun lalu jadi terhalang. Tapi saya bersyukur tahun ini saya bisa melayani saudara walaupun hanya secara virtual. Dan saya kira Anda sudah melewati sesi-sesi yang luar biasa sejak kemarin. Dan saya percaya Anda sudah sangat amat diberkati dan diperlengkapi selama 2 hari ini. Nah, tiba di malam hari ini sesi saya yang diberikan oleh panitia, judulnya adalah tentang effective online dan church management. Jadi untuk itu saya pikir saya ingin mengajak Anda memikirkan beberapa hal sebagaimana kita menjalani kehidupan bergereja selama 2 tahun ini ya. Jadi ada 2 kata kunci, nanti sebentar lagi saya akan share screen. Jadi ada 2 kata kunci di sesi yang diberikan pada saya. Nah, saya cuma hanya ingin memperjelas dulu, saya kira karena Anda sudah mendapatkan latar belakang landasan fondasi Alkitabiah tentang kepemimpinan, tentang kehidupan, tentang pergumulan, tentang keluarga yang luar biasa selama sesi-sesi yang ada. Saya kira malam hari ini kalau Anda izinkan, saya mengambil topi sebagai seorang strategic thinker, sebagai seorang pemikir strategis untuk mengajak Anda memikirkan secara strategis. Jadi pendekatan saya tentunya Alkitabiah, cuman saya tidak akan melakukan eksegesa Alkitab pada malam hari ini lebih banyak lagi, tapi berpikir dari perspektif kita sebagai gembala, sebagai pengelola gereja, sehingga kita bisa berpikir secara strategis dan mempertanyakan, ya, we question every action we take and every strategy we take di gereja, sehingga kita bisa punya langkah-langkah yang tajam, karena kata kunci yang kita kejar malam hari ini adalah efektif ya, supaya kita bisa efektif. Efektif artinya ya kita nggak habis waktu, nggak habis tenaga, nggak habis dana untuk bisa mencapai tujuan kita. Jadi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan dampak sebesar-besarnya. Jadi kalau boleh itu disclaimer saya. Nah, untuk itu saya akan berbagi dengan dengan Anda screen pada malam hari ini, dan izinkan saya buka dulu terlebih dahulu filenya. Dan saya juga mau bilang terima kasih kepada Pak Lukas yang telah memfasilitasi panitia selama ini dengan saya. Jadi I'm thankful for that. And sekali lagi salam buat semua. Ada banyak sekali teman-teman yang saya kenal yang tadi muncul di screen, apalagi yang mungkin ada di on-site ya, yang saya tidak mungkin bisa sapa satu persatu. Jadi very good to see you. Nah, judul kita sekali lagi effective online service and church management in the post-pandemic. Nah, tema kita fokusnya ada 2 kata kunci di sini. Satu online service, satu church management. Dan saya berharap saya bisa mengajak Anda berpikir strategis di 2 kata kunci ini. Ada 20 slides yang saya akan coba bagikan dengan waktu yang efisien, supaya kita punya waktu, karena asumsi saya kita akan bertanya jawab juga, jadi supaya kita bisa punya waktu untuk Q&A yang lebih daripada cukup. Jadi 2 kata kunci, online service and church management. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin kasih kerangka pikir kita dulu ya. Kalau saya bicara tentang online service and church management, fokusnya bukan supaya saudara punya viewers naik, bukan supaya attendance saudara naik, walaupun saya tidak berkata itu tidak menjadi kunci atau tidak penting, itu penting semua. Tetapi kunci daripada apa yang kita mau bahas semua ini adalah transformasi kehidupan sebenarnya. Karena untuk itulah kita ada sebagai gereja ya. Jadi tujuan keberadaan kita ini adalah transformasi kehidupan, dan untuk membawa apa yang kita kerjakan di dalam gereja kita masing-masing, penggembalaan kita
berdampak kepada lingkungan atau di mana Tuhan tempatkan kita berada. Jadi transformation of life itu targetnya. Nah, tantangannya saya kira sudah saudara bahas selama 2 hari. Saya cuma kutip sedikit apa yang kemarin Pastor Jeffrey sampaikan. The challenges are the service berubah karena pandemi ya. Kita bicara post pandemic. Jadi post pandemic the service has changed. Ya, kalaupun kita bisa on-site lagi, kita semua tahu bahwa tidak mungkin kita meninggalkan hybrid meeting seperti sekarang ini. Saya kira IPLS di tahun-tahun yang akan datang, kalaupun sudah boleh on-site, akan ada orang-orang yang berhalangan dan akan bisa join online, dan yang akan ikut bukan hanya gereja di Amerika Utara saja lagi. Bisa jadi kalau time zone-nya mengizinkan, bahkan teman-teman di Eropa bisa dilibatkan, dan saya kemarin lihat ada teman-teman saya juga yang dari Indonesia, yang zoom in kemarin, online, saya nggak tahu hari ini mereka ada nggak. Nah, kemarin saya lihat nama-nama yang, oh mereka dari Indonesia juga bangun pagi-pagi demi untuk ikut kelas atau ikut sesi yang ada. Jadi the service has changed ya. Buat kita kemarin Pastor Jeffrey sampaikan bahwa dulu orang datang ke service, sekarang kita pergi dengan service ke rumah mereka. Ya, ada banyak hal yang berubah dalam service. Ya, dulu kita bisa kendalikan jamnya, berapa lamanya, tata caranya, kapan orang boleh bergeraknya. Ya, itu kontrolnya berubah. Dulu kita yang mengendalikan suasananya, atmosfernya. Sekarang mereka yang tentukan mereka mau makan popcorn apa enggak sambil dengerin kita khotbah atau bahkan sambil worship. Tadi Yonatan mengajak kita berdiri, dan kalau di gereja kesempatan untuk kita melakukan other than apa yang diminta kecil, bukan berarti nggak bisa. Disuruh berdiri nggak mau, suruh angkat tangan nggak mau, bisa. Cuma di rumah lebih besar lagi karena kendalinya tidak di tangan kita. Ya. Termasuk kapan dia stop, kapan dia lanjut. Bahkan kalau dia dengar kita kata kalimat kita kurang tepat atau kurang jelas, dia bisa bilang stop, ulang dulu. Ya, dia tinggal pencet rewind sedikit, kita disuruh ulang. Mau diulang 10 kali pun dia bisa. Dia yang control berapa lama dia mau dengarkan atau dia mau melanjutkan apa tidak. Ya, kalau di gedung dia stuck, dia mau nggak suka pun apa yang disampaikan, dia stuck di situ, apalagi kalau dia nggak bisa keluar. Nah, yang ketiga ada competition. Nah, saya mau garis bawahi kalau saudara berpikir kompetisi kita adalah antar gereja, itu salah besar kita juga. Kompetisi kita bukan dengan gereja lain, kompetisi kita dengan dunia. Saya nggak tahu saudara di Amerika menghadapi itu apa enggak. Di Indonesia, setelah lama pandemi, orang banyak berolahraga dan banyak melakukan aktivitas outdoor. Ya, jadi Minggu your online service itu challenge-nya, kompetisinya bukan gereja lain saja, ya, tapi kompetisinya adalah activities. Orang pergi outdoor, olahraga. Jadi online service atau kebaktian, bahkan kalau mereka tidak punya kebiasaan memberikan yang terdahulu kepada Tuhan, bahkan menjadi pilihan yang terakhir di aktivitas di hari Minggu, on the weekend misalnya. Nah, belum lagi, I don't think I need to mention the challenges di finances, ya. Those are the challenges yang kita hadapi di new atau di post-pandemic. Nah, pertanyaannya adalah how do we arrange atau how do we manage semua apa yang ada di tangan kita, baik itu online service maupun church management secara efektif. Itu yang menjadi tantangan yang diberikan pada saya. So I try to answer some of the questions karena memang saya terlibat secara sehari-hari dalam strategic planning daripada our church. Jadi saya berharap selama sesi ini saya bisa memberikan kontribusi kepada saudara. These are the challenges. Nah, karena target fokus kita adalah transformasi kehidupan, transformation of lives. Di kami punya framework ini, kami punya 4 kata kunci yang untuk membawa orang datang dari sejak pintu di luar gereja, sampai kemudian kami mengutus mereka keluar lagi. 4 kata kunci ini adalah engage, establish, equip, empower. Nanti saya akan jelaskan di beberapa slide berikutnya tentang apa saja yang akan dikaitkan dengan kata engage. Ya pasti paling kiri secara ekstrim adalah orang dari luar yang baru mulai engage ke gereja. Ya, mereka mulai masuk interested dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai establish, mau tertanam di gereja misalnya. Kemudian mereka memberikan diri untuk di-equip menjadi seorang murid ya. Karena Yesus panggil kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Jadi bukan cuma sekedar menghadirkan mereka di gereja saja dan mendaftarkan mereka sehingga punya kartu anggota.
tapi to equip them, memuridkan mereka sehingga mereka bisa menjadi pemurid, ya, sehingga mereka juga bisa memuridkan orang lain. That's the ultimate goal. Jadi pelayanan kita yang efektif itu adalah untuk menarik mereka tertarik, menanam mereka di dalam gereja, kemudian untuk memperlengkapi mereka dan mengutus mereka keluar. Jadi Sunday service, small groups, kemarin Pak Jeffrey sempat mention soal pentingnya small group, itu cuma salah satu alat, ya. Jadi Sunday service saudara itu apakah on-site atau online, apakah ada discipleship classes atau ministry classes, atau semua program saudara, gereja kita berbeda-beda, kita punya program yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin setiap kita ini sepakat bahwa sebenarnya kita ingin memindahkan orang yang ada di dalam gelap kepada terangnya yang ajaib, memperlengkapi mereka untuk mereka bisa menjadi pemurid dan memberkati orang lain. Saya kira framework ini kita sama, walaupun program kita, pemuridan kita, aktivitas tengah minggu kita, materi-materi yang kita pakai mungkin bentuknya berbeda-beda, platformnya bisa berbeda-beda, tetapi tidak jadi masalah. Nah, ini kira-kira framework yang saya ingin pakai untuk berbicara dengan saudara, termasuk memperkenalkan sebenarnya ini framework yang kami pakai untuk mengukur progres, ya. Karena kalau dari kiri ke kanan, untuk mengukur apakah seseorang itu maju. Ya, seseorang bisa 20 tahun di gereja, tapi masih dalam tahap engage saja. Dia cuma tertarik datang karena minggu nggak tahu mau ngapain. Apalagi kalau di Amerika Utara ada makanan setelah kebaktian, bisa jadi dia stuck di situ, dia establish di situ, dan dia cuma tertanam di situ karena ada ketertarikan dia dan ada keterikatan dia dan ada kebutuhan dia di situ. Tapi dia tidak bertumbuh secara rohani, tidak di-equip, dan tidak ada progres, sehingga kita tidak lihat bahwa setelah 20 tahun dia mulai memuridkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi framework ini bisa membantu kita untuk tracking progress. Itu kira-kira. Nah, oleh sebab itu, untuk orang bisa di-track progress, ya, ini di kami, di JPCC kami ada 3 kata kunci yang kami pakai. Yang pertama, orang tentunya cuma datang, hadir, tertarik. Tapi yang kami kejar, kata kerja pertama atau kata kondisi pertama yang kami kejar adalah tertanam. Ya, kalau mereka belum tertanam, kami tidak anggap mereka itu committed untuk mereka bisa dimuridkan. Ya, tertanam di dalam konteks JPCC, mereka ikut di dalam komsel. Nah, saudara tidak harus sama, ya. Kalau saudara tidak punya komsel atau gereja yang belum punya komsel, ya mungkin definisi ketertanaman saudara mungkin berbeda. Ada yang gereja yang mengikutkan mereka kelas anggota, dan kalau mereka lulus kelas keanggotaan, tanda tangan, punya kartu anggota, itu juga bisa dianggap tertanam. Ada yang mengkategorikan itu sebagai pelayanan, kalau dia terlibat pelayanan, dia tertanam. Nah, definisi setiap gereja tertanam tentunya beda. Ya, di Alkitab, Yesus tentunya di Mazmur pasal pertama, ya, di Yeskiel pasal ke-17 bicara soal pohon, ya, atau Mazmur 92 bicara soal pohon orang benar itu seperti pohon yang tertanam, ya. Kalau tertanam, menemukan sumber mata air, akan bisa hidup, akan bisa bertumbuh, dan akan bisa berbuah. Jadi ultimate goal-nya, target akhirnya adalah berbuah, ya. Mereka berbuah, fruitful, bukan cuma berhasil, bukan successful. Dan mungkin sudah pernah dengar, kami seringkali katakan bahwa, atau kami di gereja kami sering katakan bahwa successful itu berakhir di diri kita sendiri, sangat egosentris. Dan itu tidak salah, tetapi Tuhan ingin kita tidak hanya successful, tetapi fruitful. Karena kalau fruitful, berbuah itu hilirnya, akhirnya itu di orang lain. Nah, kalau Tuhan ingin kita berbuah, dan kita ingin berbuah, Tuhan pasti bawa kita ke tempat yang namanya successful. Karena kita tidak bisa fruitful unless God bless us and making us becoming successful. Nah, orang-orang dan jemaat yang kita gembalakan, kalau mereka punya perspektif ingin menjadi fruitful, mereka pasti menjadi orang-orang yang successful. Dan bonus daripada orang-orang yang berbuah adalah bukan hanya mereka successful, mereka mature, mereka dewasa dan tidak egosentris. Ya, saudara sebagai gembala juga enak menggembalakan orang-orang yang dewasa, yang ikut menanggung beban melayani orang lain. Tidak hanya minta disuapin, dilayani, diperhatikan, dan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi ada kata kerja di tengah, bertumbuh antara sejak hari mereka tertanam sampai mereka mampu untuk bisa berbuah. Nah, justru di tengah-tengah inilah, bertumbuh inilah cara kerja kita dan tanggung jawab kita
seberapa jauh kita efektif, ya, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Nah, sebelum saya kasih saudara beberapa framework yang nanti kita bisa bahas tentang bagaimana membawa seseorang dari sejak dia engage sampai dia kemudian dia bisa empower, saya ingin mention aja dengan cepat, ini adalah hasil survei bahwa 5 pemicu transformasi di gereja itu 5 hal ini. Pengajaran saudara, kebiasaan rohani yang saudara bangun dalam hidup mereka. Saudara nggak perlu khawatir, slides ini nanti saya bisa share dengan panitia, dan panitia bisa kirimkan ke Anda, atau Anda bisa download kalau Anda mau, panitia kalau taruh di drive. Jadi saudara tidak perlu khawatir soal materi ini. 5 pemicu ini pengajaran, kebiasaan rohani yang sudah bangun dalam hidup mereka. Nah, bagaimana saudara membangunnya akan menunjukkan seberapa efektif pelayanan saudara. How do you build that spiritual habit in their lives? Ya. Pelayanan, kesempatan untuk mereka ikut melayani, dan sekali lagi, saudara harus berpikir multiple platforms. Jadi tidak cuma onsite. Kalau pelayanan yang selama ini ada di dalam kerangka pikir saudara hanya di gereja onsite, begitu onsite tidak ada, maka pelayanan tidak ada. Itu yang akan menantang cara pikir kita dan bagaimana kita menyusun strategi. Termasuk relationship. Ya, bukan berarti kalau tidak bisa bertemu secara face to face, relationship tidak terbangun. Mungkin Pak Jeffrey kemarin sempat mention bahwa selama 2 tahun ini justru kami punya small groups bertumbuh. Kami bertumbuh small group kita hampir 20%, maybe more than 18% kita bertumbuh. Ya, kami bertambah hampir 20% selama 2 tahun ini. Jadi relationship tetap berjalan, discipleship tetap berjalan, bahkan ministry tetap berjalan. Tentunya ada departemen-departemen yang sama sekali tidak bisa melayani, misalnya ushers, mereka tidak bisa melayani karena tidak ada on-site meeting. Tapi ada banyak sekali ministry-ministry yang lain yang bisa tetap berjalan. Nah, yang memicu transformasi dalam kehidupan seseorang juga adalah kejadian-kejadian yang berdampak. Nah, selama 2 tahun ini, saya kira ada banyak kejadian dalam kehidupan orang yang kita yakin akan mempengaruhi transformasi kehidupan mereka. Ada orang yang lifestyle-nya berubah karena mendadak being laid off, tidak lagi punya pekerjaan dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian itu yang membuat perilaku kehidupan seseorang berubah. Ini 5 pemicu transformasi. Nah, selain ini kami mengukur 4 kompetensi rohani di gereja kami, dan saya kira saudara mungkin juga sudah pernah dengar. Cara kami mengukur, dan ini kami mulai pakai ini dari sejak mereka ada di kehidupan kids, ya, anak-anak. Jadi ini salah satu hal yang kami coba bangun dalam kehidupan anak-anak. Karena small group pun kami sudah mulai bangun sejak mereka di kids. Dan pelayanan pun sejak mereka dari teenagers, mereka sudah mulai pelayanan. Jadi bukan cuma dewasa pelayanan. Jadi small group kehidupan berkomunitas ini kami bangun sejak mereka di kids, dan ada kakak-kakak mereka yang teenagers yang membina mereka. Jadi kehidupan berkomunitas sejak dari muda kami bangun. Jadi di kids kami sudah punya komsel juga, dan ada mentornya. Dan ini yang mereka coba ajarkan. Bagaimana mengajarkan mereka untuk mengalami Tuhan, mendengar dari Tuhan, berdialog dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Terus kemudian belajar untuk bercerita tentang Tuhan. Dan eventually, dan ultimately tentunya, mereka diajar untuk hidup untuk Tuhan. Ini yang kami pakai untuk tracking progress. Ya, apakah anak-anak kecil ini maju nggak hidup mereka? Mereka sudah mampu nggak mulai mengalami pengalaman dengar dari Tuhan, bicara dengan Tuhan, bisa cerita tentang pengalaman mereka sama Tuhan, dan kemudian hidup untuk Tuhan. Semoga ini bisa membantu saudara untuk membahasakan mungkin kalau Anda ingin tracking progress. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ada 4 langkah stages yang kami pakai. Nah, saya akan coba bring you through satu persatu. Saya coba geser sedikit supaya Anda bisa lihat 4 stages ini. Anda mulai dari kanan bawah tentunya, bergerak ke kiri, ke atas, baru ke kanan lagi. Jadi dari gerakannya, dari prosesnya dari engage, establish, equip, baru kemudian empower. Nah, sebagaimana saudara lihat di sini, engage bicara soal memindahkan dari seekers to believers, orang yang mungkin tertarik kepada Tuhan, belum jadi orang percaya. Nah, kita berusaha untuk memindahkan mereka dari gelap ke terang, jadi dari seekers ke believers. Nah, saudara bisa isi dalam konteks saudara apa di
di banyak tempat mungkin itu Sunday service atau events ya, atau bahkan teman konteks atau contents, bahkan seringkali kalau sekarang kita bicara online service mungkin konten, karena kalau di luar hari Minggu konten saudara ya bisa membuat orang tertarik ya, video on demand mungkin bahasanya sekarang. Jadi engage. Nah, oleh sebab itu untuk saudara bisa efektif di dalam engagement orang-orang yang ada, sangat tergantung kepada seberapa jauh saudara kenal ikan saudara. Nanti di slide berikutnya atau 2 slide berikutnya saya akan jelaskan tentang mengenali ikan saudara supaya saudara bisa mempersiapkan pancing saudara. Karena beda ikan beda pancing. Ya, yang suka mancing tahu kalau ikannya itu berenang di tengah-tengah, saudara nggak pakai pemberat. Ya. Tapi kalau ikannya kayak ikan kakap, ikan kerapu, itu ikan-ikan yang ada di karang, ya itu rock fishing, itu saudara perlu pemberat untuk kemudian membawa pancingan saudara turun sampai ke bottom, ke dasar, untuk bisa memancing ikan-ikan yang ada di dasar. Tapi ada ikan-ikan yang tidak ada di dasar dan saudara tidak pakai pemberat. So pancing yang saudara desain dan umpan yang saudara pakai menentukan atau ditentukan oleh ikan yang saudara mau tangkap. Jadi saudara tahu ikan saudara ada di mana mereka beradanya, komunitas yang saudara ingin jangkau, ya untuk membawa ketertarikan mereka. Nah tentunya kalau mereka setelah mereka mau jadi orang percaya, saudara membawa mereka untuk menjadi seorang murid. Nah, di sini ada small group, saudara bisa susun itu untuk kerangka atau framework kerangka kerja daripada gereja saudara sendiri. Di kami, di sini dimulai dengan tertanam. Harus ada ketertanaman mereka di Komsel. Makanya kalau saudara lihat garis vertikal ini, sebelah kanan ini paling atas tulisannya the world. Mereka masih di dunia. Begitu mereka terima Yesus, mereka jadi anak Tuhan, mereka masuk ke dalam the church. Itu memisahkan garis vertikal ini dari kanan ke kiri, the world and the church. Jadi dari kanan mereka masuk ke dalam gereja, mereka dimuridkan, dan kemudian mereka bergerak ke atas, melewati garis horizontal. Saudara lihat garis horizontalnya tulisannya what. Ya. Di bawah ini mereka berurusan dengan identitas mereka dan komunitas. Mereka dibentuk identitinya dalam Kristus, identity mereka. Mau sekarang mereka adalah anak Tuhan. Dulu mereka ada dalam gelap, sekarang mereka ada di dalam terang. Mereka adalah imamat yang rajani. Mereka diperkenalkan komunitas yang baru, kehidupan bergereja yang baru, kehidupan nilai-nilai yang baru, identity and community yang terjadi di sini, pembentukannya. Nah, kemudian mereka pindah ke atas, mereka mulai di-equip, karena mereka setelah mereka mulai dimuridkan, mereka mengalami perubahan perilaku dan perubahan hidup. Karena ada banyak orang yang sudah lama di gereja, tapi tidak mengalami perubahan perilaku maupun perubahan hidup. Cara bisnis ya sama, cara kerja ya sama, ya, cara menjalankan kehidupan pernikahan sama. Jadi apa bedanya antara punya Tuhan dan enggak? Ya. Cara mereka mengelola keuangan yang sama, gitu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi harusnya identity and lifestyle mereka berubah. Nah, waktu mereka berpindah untuk di-equip, mereka berubah, diajarkan untuk dari seorang murid menjadi seorang pemurid. Ya, mereka harus diperlengkapi dengan apa? Skill and resources. Mereka tentu harus diperlengkapi dengan kemampuan untuk bercerita tentang Tuhan. Ya, berpindah dari seorang murid menjadi seorang pemurid. Ya. Jadi itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Itu jadi sebelah kiri ini, kolom ini adalah tanggung jawab gereja untuk memperlengkapi mereka, memuridkan mereka, menghadirkan transformasi kehidupan, yang tadi kita sudah bahas poin-poin apa saja, dan kemudian memperlengkapi mereka untuk mereka bisa melayani. Nah, di kami konteksnya, kami menempatkan mereka di kelas-kelas yang tadi kami sebut itu serve class, lead class. Jadi kami menantang mereka untuk melayani, memberi hidup untuk orang lain, dan lain sebagainya. Kemarin saya baru ditanya, Pastor, penting nggak sih kita sebagai orang Kristen harus melayani? Haruskah? Saya bilang, dia bilang, kalau saya nggak melayani, Yesus kecewa nggak? Saya bilang, kalau saya bilang Yesus kecewa, itu pendapat saya. Ya. Tuhan Yesus ingin kamu memberi hidup buat orang lain. Ya. Tapi menurut saya, kalau kamu pun nggak agape love itu sempurna, Tuhan mengasihi kamu sempurna. Dia tidak bisa love you less, even if you don't serve.
Ya, dia mau kamu melayani bukan untuk supaya dia sayang kamu lebih. Dia mau kamu melayani supaya hidup kamu bisa menjadi lebih besar. Karena we become great, kita menjadi lebih besar hidup kita kalau kita melayani. If we put others first. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, kalau kita mau gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, maka kita wajib untuk menantang mereka untuk melayani justru. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab kita untuk efektif punya gereja yang efektif adalah seberapa efektif kita membuka lahan pelayanan. So, ministry opportunity yang ada di gereja kita itu yang akan menentukan seberapa jauh we have great people, great leaders in our church. Jadi itu tantangan karena nanti kita akan bahas sedikit di belakang. Saya mungkin di sini tidak mau terlalu banyak bicara tentang that point. Tapi itu tantangan, bukan selalu mudah untuk kita mempersiapkan ministry platforms, ya, kesempatan untuk orang bisa melayani, termasuk untuk memimpin. Jadi yang equip itu adalah memperlengkapi mereka dari disciple ke disciple makers. Kemudian terakhir, kita dari dalam gereja mengutus mereka keluar lagi. Kalau sudah lihat, mereka jadi crossing where the line dari the church, they go out to the marketplace. Jadi the world, jadi marketplace, empower itu adalah justru kita mengirim mereka ke dalam masyarakat lagi. Karena Tuhan berkata, aku tidak minta engkau ambil. Ya, Yesus bilang ke bapak-bapaknya, aku nggak minta supaya gerejamu, anak-anakmu ini diambil dari dunia, tapi aku berdoa supaya engkau melindungi mereka di dunia, ya, untuk menjadi garam dan terang. Jadi from disciple makers to disciple makers in the marketplace. Tadinya kita memuridkan di dalam gereja, sekarang kita berusaha untuk memuridkan di marketplace. Ini framework kami yang kami pakai untuk tracking progress daripada kehidupan. Kami sebut ini discipleship journey. Ya. Dan sekali lagi, tadi engage, establish, equip, empower, dan kami punya platform atau program yang berbeda-beda, sebagaimana saudara juga bisa merancangnya untuk gereja Anda masing-masing. Nah, ini adalah, kalau sudah lihat judulnya adalah platform mapping. Nah, sekarang saudara perlu taruh map itu, karena map itu kan peta ya, untuk bawa kita dari A ke B. Nah, di dalam perjalanan itu harus ada hal-hal yang saudara kaitkan dengan kerangka waktu, kapan terjadi, dan kemudian di mana terjadinya. Gitu? Nah, jadi ini peta kami. Kalau saya lihat dari atas itu engage, establish, equip, empower, ada 4 kata yang menentukan atau yang tracking progress daripada apa yang kami lakukan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kita gembalakan. Ya, dari kiri atas ke bawah ini semua adalah platforms yang berbeda-beda. Kalau saudara lihat di situ, yang kami sebut discipleship state itu adalah keadaan seseorang ya tadi ya, curious, dia ingin tahu, kemudian dia jadi seekers, dia interested, dia mulai datang Sunday service terus. Jadi kalau kami lihat orang-orang yang datang di hari Minggu, kami sebut itu mereka visitors, pengunjung, bukan jemaat. Jadi kalau ada orang bilang, kontak saya di sosial media, Pastor, saya jemaat. Ya, saya tanya dia berikutnya itu biasanya, oke, apa yang membuat kamu berkata kamu jemaat? Kalau dia bilang, saya udah 3 tahun datang ke kebaktian, ya, dia anggap dia jemaat. Saya atau kami JPCC tidak menganggap dia jemaat, walaupun dia kasih persembahan dan persepuluhan. Ya, terus langkah berikutnya needed, dia merasa butuh ini. I need to live like this. Nah, garis ini yang vertikal yang setelah kata needed ini adalah garis di mana dia berpindah dari luar gereja masuk ke dalam gereja. Ya, di dalamnya ada kata planted langsung. Ya, jadi kami sebut itu di luarnya seekers, di dalamnya JPCCers, jadi dia jemaat. Ya, nah garis kuning yang vertikal ini beyond church, jadi kami kirim mereka keluar lagi. Tentunya ke marketplace, tapi mereka sudah ada dalam gereja, cuma mereka pergi ke marketplace. Ya, di dalam planted serving leading ini yang tadi kita bilang memuridkan mereka dan menjadikan mereka pemurid. Nah, dari atas ke bawah ini kalau saya lihat sosial media, terus kemudian semua platform yang berbeda-beda ya, termasuk care ini adalah counseling service kita atau pelayanan kita ya, care kepada jemaat. Bisa di hari Minggu, usher kita itu ada di bawah care, customer service, information desk, semua itu masuk di dalam pelayanan care. Terus ada discussion, ada main platform. Nah, mungkin saya
bahas di main platform aja ya. Yang lain kalau saya lihat nanti ada foundation, ada academy. Kemarin pas Jeffrey mention soal academy, kalau sudah mau belajar tentang small group, ya terus ada conference dan lain sebagainya. Ini saudara bisa susun dalam konteks dan kebutuhan saudara masing-masing. Cuman yang saya tunjukkan adalah pola menyusun petanya sehingga saudara juga bisa map your own strategy seperti ini sehingga saudara bisa mengukur yang mana kurang, yang mana nggak efisien, yang mana bolong. Ya, ini yang tadi saya sebut sebagai strategic thinking. Nah, tadi Pak Edi perkenalkan saya sebagai senior associate pastor, itu jabatan resmi saya sebagai wakil gembala. Tapi sebenarnya sebagai wakil gembala, wakil daripada Pak Jeffrey, saya posisi lain di gereja adalah strategic officer, chief strategic officer, CSO. Saya nggak tahu apakah sudah familiar dengan istilah strategic officer. Jadi internally kami punya strategic management yang mengkaitkan karena kami punya yayasan, kami punya akademi dan lain sebagainya. Semuanya itu harus dilihat dari perspektif apakah mereka semua itu mengkontribusikan kita bersama-sama sebagai satu gereja menuju tujuan. Nah, harus ada yang mempertanyakan kenapa bikin ini, buat apa bikin ini, tujuannya apa, nah bagaimana melakukannya, harganya berapa cepat, dan berapa efisien dan lain sebagainya. Jadi di gereja kami punya strategic management office dan menjadi bagian daripada senior pastors office yang selalu memberikan data dan kontribusi kepada senior pastor untuk senior pastor kemudian mengambil keputusan. Ya, jadi kalau saya kembali pada main platform yang tadi kita bahas online service, ya, kami punya dua, satu public, satu church. Yang public itu YouTube, yang church itu kami web based, ya. Jadi kami punya website. Untuk stream kami punya online service. Nah, kalau sudah lihat ya online service kami itu ada di tahap engage, cuma sekedar untuk orang engage, orang tertarik. Nah, di main platform sudah lihat ada 3 items yang kami taruh di situ ya. Ada electives ya, ada konten yang kami taruh di situ aja. Siapapun bisa lihat. Ada online service dan ada This is my story. This is my story ini kesaksian, 5 menit kesaksian perubahan kehidupan yang orang-orang alami. Kami taruh di platform YouTube. Itu semua ada di mana? Ada di tahap engage, cuma sekedar membuat orang tertarik. Nah, banyak orang menempatkan atau banyak gereja menempatkan online service itu justru menjadi main event untuk menggembalakan, untuk di-establish dan equip. Kalau cuma hari Minggu saja, kemungkinan besar bisa tidak efektif. Apalagi kalau khotbah kita, online service kita, cuma ditonton 10 menit, kemudian dimatikan, dan kemudian dipindahkan dengan gereja lain, dan lain sebagainya. Jadi, otomatis apa yang kita lakukan tidak efektif. Nah, kalau saudara melihat seperti ini, saya juga banyak bicara dengan pastors yang struggle karena dia tidak punya tim untuk bikin online service yang menarik. Saya bilang, Pak, Bapak sebenarnya tidak harus fokus habis tenaga di situ. Bapak bisa menggembalakan, karena menggembalakan itu tidak hanya dengan online service. Nah, nanti kita bisa bahas bagaimana dan apa yang bisa terjadi dalam memuridkan dan menjadikan mereka pemurid, walaupun tidak habis tenaga di online service. Saya bilang, apalagi kalau kemarin saya baru bicara dengan salah satu gereja di Jakarta. Saya nggak tahu, saya belum minta izin. Gereja mainstream sebenarnya. Mungkin saya rasa nggak masalah. Gereja Kristen Jawa sebenarnya. Ya. Bahkan mereka kemudian berkata, iya Pak, sekarang kami mengerti. Sekarang kalaupun anak-anak gebalanya, bahkan pendeta bilang, ya anak-anak saya kalau sekarang jemaat kami, kalau mereka nonton gereja Bapak, nonton gereja lain, kami tidak lagi resah. Karena bukan berarti dia pindah gereja, betul Pak, karena dia cuma nonton kebaktian gereja lain, dia tidak pindah gereja, karena ketertanaman dia kalau di gereja Anda dan dia melayani di gereja Anda, dia menjadi seorang pemurid di gereja Anda dan dia komit secara keuangan di gereja Anda, dia tertanam di gereja Anda. Cuma dia hari Minggu dilengkapi dengan gereja lain, bahkan Anda mendapatkan keuntungan, nggak perlu capek-capek bikin online service. Bapak Gemalanya senang banget, dia bilang, Pak, terima kasih karena sudah membuka pikiran saya. Dan anak-anak mudanya yang ada di situ, yang saya bilang, saya akan melayani kalian dan membantu kalian, asal kalian komit tertanam di gereja itu, tidak pindah. Saya akan bantu kalian untuk equip. Dan mereka sedang bangun small group dan lain sebagainya. Dan mereka mulai bertumbuh. Ya, saya bicara di pelayanan mereka pada waktu itu. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, sebagai gembala Anda kesulitan untuk edit, untuk syuting,
sebenarnya Anda tidak perlu terlalu panik kalau jemaat Anda nonton, apalagi di Amerika ya, Stephen Furtick, Craig Rochelle, Judah Smith, you name it, all the big names ya, yang memang menarik sekali mereka punya TV production karena memang mereka punya budget dan mereka punya skill untuk melakukan seperti itu. Ya, nah di establish dan equip, saya lihat dan saya bisa tempatkan ada banyak hal yang ada di situ, yang bisa hybrid, yang bisa on-site, yang bisa online, dan bisa pakai platform yang jauh lebih murah. Saudara bisa Zoom, saudara bisa Google Meet, saudara bisa video call, saudara bisa WA group call, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau saya lihat marketplace, ini kami taruh konten juga di platform kami. Marketplace kami tidak taruh di platform umum, kami taruh di atau di web page kami. Nah, ini cara kami mapping, menempatkan hal-hal yang berbeda-beda di platform yang berbeda-beda. Anda bisa lakukan ini untuk bisa mengevaluasi seberapa efektif tata kerja dan cara kerja Anda. Nah, sebelum saya masuk ke volunteering, ya, karena tadi kita bicara soal online service, sekarang church management, how do we manage it? Ya, saya kira kalau Anda sudah dapatkan gambarannya, bagaimana kita mengelola gereja kita supaya sehat. Ya, tadi salah satu kompetisi rohani untuk bisa atau salah satu pertumbuhan dan transformasi terjadi adalah orang melayani. Saya akan lompat saja bicara soal volunteering. Saya kira ini salah satu poin yang sangat penting karena tidak banyak kita memperhatikan dan melihat ini sebagaimana sepenting yang saya lihat. Ya, saya mulai dengan kata perspective determines your approach. Saudara, saya ingin bicara tentang perspektif Anda sebagai seorang gembala melihat volunteering. Kalau Anda melihat volunteering ini sebagai alat untuk menolong Anda menjalankan gereja, terutama hari Minggu saja, ataupun sekarang online, volunteer itu adalah orang yang bantu, maka perlakuan saudara kepada volunteering ini adalah ya memperlakukan itu seperti itu, perspektif. Ya, saya kasih contoh soal perspektif sebentar. Saya bukan orang yang suka mobil sekali ya. Saya kemarin baru bicara konseling seorang jemaat yang suka sekali mobil dan istrinya protes. Istrinya bilang sama saya gini, "Kok saya bayangkan kok kalau hujan ya suaminya saya sebut saya namanya juga nggak apa-apa. Saya yakin dia nggak keberatan. Andre, dia bilang, Andre itu ya kalau hujan mobilnya nggak dipakai, saya disuruh pakai Grab, Pak, Uber gitu ya, atau disuruh naik taksi. Karena dia nggak rela mobilnya kehujanan, dan dia lebih rela istrinya kehujanan. Istrinya marah, kok dia itu lebih sayang mobilnya. Saya bahkan sebagai istri pun naik di mobilnya itu kadang-kadang deg-degan, karena takut dimarahin, takut kursi kulitnya ini, dan lain sebagainya. Saya ketawa, saya bilang, ya karena dia punya perspektif terhadap mobil yang seperti itu. Saya bilang, kalau saya lihat mobil itu sebagai barang transportasi, alat transportasi, selama nggak kempes, selama mesinnya nggak mogok, I'm happy. Kondisi joknya agak sedikit baret, ya nggak apa-apa. Kena hujan, butek, nggak apa-apa. Ya, selama dia jalan. That's my perspective. Nah, saya bilang, mungkin yang harus berubah adalah perspektif suami kamu terhadap barang itu. Tapi perlu waktu, karena perspektif nggak berubah tiba-tiba. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat sesuatu itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan apa yang kita lihat seperti itu. Nah, sebagai gembala, kalau kita melihat volunteering ini hanyalah alat bantu kita, bukan alat utama untuk memuridkan mereka, mendewasakan mereka, maka kita hanya akan membangun volunteering platform kalau kita punya kebutuhan. Pada saat kebutuhan kita tercukupi, kita nggak akan bangun lagi. Contoh, kalau kita onsite, kalau ibadah kita 2, satu ibadah cuma perlu 5 usher. Ya, mentok-mentok kita 20 usher cukup, 30 cukup, betul nggak saudara? Kita nggak akan bangun lebih lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa volunteering, serving adalah tool untuk mereka to grow, untuk bertumbuh supaya bisa berbuah, maka kita akan terus cari jalan untuk membantu mereka untuk bisa volunteer. Tentunya tidak dalam konteks bangun usher lebih banyak lagi kalau mereka nggak bisa melayani, tapi where else can they serve? Saudara akan terus bangun. Ya, nanti saya akan kasih rasionya, angkanya, seberapa jauh kita sebenarnya terus bangun dan kapan kita berhenti membangun volunteer. Tapi perspektif dulu yang saya mau sentuh di sini. We need to have a clear and right perspective bahwa mereka ini bukan cuma menolong di mana kita punya kebutuhan, dan apalagi
saya waktu melayani gereja-gereja di Eropa, mereka banyak bilang, ya kita nggak bisa afford untuk punya staff, makanya kita cari volunteer. Wrong perspective. Karena kalau kita berpikir kita minta volunteer karena kita belum bisa menggaji staff, salah besar. Karena begitu kita bisa gaji staff, makanya nggak perlu lagi volunteer. That's a wrong perspective tuh. Ya, ada banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, volunteering ini adalah tempat di mana kita menunjukkan pada jemaat bahwa kita pakai ministry untuk membangun orang, justru bukan mempergunakan orang untuk membangun pelayanan kita. Banyak jemaat curiga sama gembalanya atau pendetanya karena mereka merasa mereka cuma dimanfaatkan. Tetapi justru kita harus memperjelas pada mereka bahwa volunteering, when you serve, justru adalah tanggung jawab kita membangun kalian untuk menjadi orang-orang yang besar. And we use this ministry to build you, bukan using you to build our ministry. Itu perlu diperjelas dan perlu dibangun dengan sehat. Nah, kalau ini tidak akan terjadi, kecurigaan akan ada kalau perspektif kita salah. Kalau kita memang betul memanfaatkan mereka untuk nolong kita, di mana kita nggak mampu. Jadi ketulusan bahwa mereka tahu bahwa it's about you, more about you than about us. Bukan soal gereja, soal kalian. Kalian harus melayani. Ini akan menolong mereka untuk kemudian membangun trust. Ya, success rate. Kita berhasil apa enggak bangun volunteering culture sangat tergantung kepada tingkat kepercayaan mereka sama kita. Oleh sebab itu, a good leader nggak bisa manipulasi. Kemarin, kalau pakai bahasanya Pastor Jeffrey. Kita hanya bisa menginspirasi. Jadi, kalau gereja Anda sehat, maka tingkat rasa percaya volunteer saudara pasti tinggi. Ini bisa salah satu alat untuk mengukur seberapa jauh gereja saudara sehat. Volunteering level. Itu reflecting trust level. Karena tingkat kepercayaan mereka akan naik kalau mereka kasih hidup mereka kepada gereja dan kepada Tuhan. Nah, kemudian volunteer rate juga, tingkat keterlibatan orang dalam pelayanan juga menggambarkan selain kesehatan, juga pertumbuhan, dan sekaligus kondisi keuangan gereja saudara. Saudara, secara saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak, secara konsekuensi, biasanya kalau jemaat kita kehadirannya bertambah hari Minggu, biasanya kalau kehadirannya bertambah, persembahan nggak langsung tambah dulu. Karena yang datang cuma badannya, ya, hatinya belum. Kan Alkitab bilang di mana hatimu, di situ hartamu. Jadi karena cuma badannya datang, hatinya belum, jadi dompetnya belum datang, jadi persembahannya belum naik. Ya. Nah, kalau badannya sudah datang, dia lihat, ya kayaknya aku tertarik, aku ingin tertanam. Berikutnya ada akan tanya, apa yang aku bisa bantu? Nah, selain badannya, dia kasih tangannya. Dia mulai ikut bantu pelayanan. Ya. Kalau dia mulai terlibat pelayanan dan tingkat kepercayaan dia naik, maka tingkat persembahan komitmennya dia juga naik. Jadi kalau sudah lihat volunteer rate ini, sebenarnya bisa menggambarkan tingkat kesehatan, tingkat pertumbuhan, dan tingkat keuangan saudara, kesehatan keuangan saudara. Ini paralel semua. Nah, kalau dia kecewa, yang dia tarik uangnya dulu, saudara. Persembahannya dulu berhenti, dia masih datang dan mungkin masih terlibat pelayanan. Jadi hatinya dulu dia tarik, baru kemudian dia tarik tangannya, lama-lama dia bilang, saya maaf, saya sibuk ya, saya nggak bisa lagi terlibat ini. Masih datang gereja, baru terakhir badannya dia tarik. Jadi kalau badan, tangan, sama hati, yang datang badan dulu, tangan kedua, hati belakangan. Tapi kalau dia mau keluar, hati dulu dia tarik, tangan berikutnya, badannya baru belakangan. Itu urutannya. Jadi kalau saudara mau lihat jemaat saudara yang minta, saya mau mundur dari pelayanan, hati-hati, berarti ada masalah sih. Karena uang kalau dia nggak kasih, saudara nggak tahu. Kecuali saudara cek daftar transfer saudara, dan saudara kejar satu-satu. Berikutnya tentang staffing. Saya hampir selesai. Mungkin 5 menit lagi saya selesai. Tentang staffing. Tahukah saudara bahwa best staffs are best volunteers? Ya. Kalau saudara pun mampu sebenarnya untuk hire staff, sebenarnya mereka yang terbaik yang saudara perlu masukkan ke dalam staff gereja itu adalah mereka volunteers yang terbaik, dan mereka kemudian pindah. Tidak lagi bekerja di luar Senin sampai Jumat, dan Senin sampai Jumat bekerja di gereja bagi saudara,
melanjutkan apa yang sudah selama ini mereka kerjakan sebagai volunteers. Nah, kalau sudah punya perspektif yang benar, maka sudah akan punya staffing atau church management yang efektif. Nah, ada banyak sekali gereja yang saya bantu di Jakarta yang overstaff, yang banyak sekali staff, yang tidak efektif. Kenapa? Karena gereja menjadi tempat sosial menolong orang yang nggak punya kerjaan. Saya bilang itu adalah salah satu approach dan perspektif yang salah. Karena staffing di gereja ini bukan tempat yayasan sosial menggaji orang yang nggak punya kerjaan. Bayangkan, tidak ada perusahaan yang baik di dunia yang akan menjalankan dia punya HR policy seperti itu. Nah, how can you expect effective management kalau saudara tidak menempatkan orang yang terbaik, yang available, yang affordable, yang terbaik yang ada, dan yang saudara mampu bayar, yang ada di situ. Ya, ada orang Singapura dan orang Amerika bilang, if you pay peanut, you get monkey. Kalau saudara menggajinya pakai kacang, yang sudah dapatkan monyet. Nah, saudara mau orang terbaik, kita harus siap untuk memberikan yang terbaik. Nah, memberikan yang terbaik itu adalah usaha kita memberikan yang terbaik. Gereja kami baru mulai pun waktu kami berusaha memberikan yang terbaik, kami tidak bisa memberikan gaji yang lebih besar daripada sekuler pada waktu itu. Karena yang terbaik kita waktu itu ya terbaik seperti itu. Tapi mereka tahu bahwa gereja berusaha memberikan yang terbaik buat mereka. Dan mereka juga memberikan hidup mereka kepada gereja. Pada saat kemudian gereja mampu, gereja akan consistently proven, membuktikan bahwa gereja tidak pernah memanipulasi dan memanfaatkan mereka. Sehingga kita tetap reward mereka dengan yang terbaik, sehingga trust level tetap akan terus bertumbuh. Yang saya ingin katakan lagi, mungkin soal staffing setelah itu saya selesai, adalah new kind of jobs or position. Saudara perlu mempertimbangkan di post-pandemic ini, karena konteks kita post-pandemic. Ada banyak sekali posisi yang akan dibutuhkan di gereja yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan belum pernah didengarkan sebelumnya. Ya, saya kira recently karena mulai post-pandemic, semua orang harus online. Ya, tentunya ada banyak pekerjaan yang Senin sampai Jumat perlu dikerjakan, yang lebih ekstrim. Ya, saya rasa videographer, editor, itu umum lah ya. Sekarang bukan new kind of jobs lagi, karena sudah kenal. Tapi ada istilah-istilah seperti copywriter. Ya, ada banyak sekali posisi-posisi yang sebenarnya akan menolong your online service supaya lebih bisa efisien. Termasuk tentang church management, tadi saya bilang. Jadi, saudara membuka wawasan untuk melihat opsi-opsi yang perlu kontribusi kepada pertumbuhan gereja di post-pandemic, terutama. Kayak tadi saya bilang, copywriter. Bahkan sebenarnya kata blog dan vlog, ya, blogger dan vlogger, itu bukan pekerjaan yang ada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. It's new job. Vlogger dan blogger itu pekerjaan baru sebenarnya. Ya. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, jenis pekerjaan yang baru yang sebenarnya belum pernah ada, yang akan ada di post-pandemic ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah gereja sadar dan gereja siap untuk embrace. Bahkan seperti tadi saya bilang, my position sebagai Chief Strategy Officer itu baru buat istilah gereja. Ya, kalau CEO, CFO gereja punya ya, senior pastor itu CEO. CFO itu keuangan ya, bendahara atau departemen keuangan. Kami cuma punya CEO dan CFO. CEO Pastor Jeffrey, CFO kami punya bendahara sudah lama. Tapi CXO, Chief Strategic ini kami baru apply beberapa tahun terakhir, karena setelah kami mulai punya banyak program, harus ada seseorang yang melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Walaupun dari dulu saya selalu terlibat di strategic planning di dalam gereja. Nah, demikian juga di dunia sekuler, Chief Innovation Officer. Jadi seseorang yang di luar operation, dia di luar sistem, dia nggak terlibat sehari-hari operational. Dia selalu memakai mata yang segar, tuh lihat di mana saya bisa memperbaiki dan di mana saya bisa bikin lebih baik lagi. Mempertanyakan semua. Karena kalau orang dalam yang bekerja di operational disuruh mikir memperbaiki, biasanya mereka tidak bisa melihat se-ekstrim dan sekritis kalau orang luar. Nah, ini yang di dunia sekuler, di dalam production, di dalam secular marketplace, mereka itu namanya CIO, Chief Innovative atau Innovation Officer. Mereka selalu melihat, ini pendaftaran kelas harus seperti inikah? Ini kelas pemuridan harus seperti inikah? Nah, saudara tidak perlu gaji
CIO, CXO yang mahal dari marketplace, saudara bisa mulai misalnya dari gereja Anda, ada volunteer yang dikasih tugas, kamu tugasnya mempertanyakan semua. Dari usher, dari greeters, dari proses, kamu mempertanyakan, can we do it better? Dan kamu datang dengan solusi, usulan kepada senior pastor. Nah, kalau itu Anda terima dan Anda bisa improve, maka Anda punya pekerjaan yang atau manajemen dan volunteering yang efektif. Nah, kalau sampai intensitas pekerjaannya perlu sedemikian rupa, perlu Senin sampai Jumat dia bekerja, baru saudara pertimbangkan saudara bisa nggak bayar gaji orang ini sehingga saudara bilang Anda tidak lagi perlu kerja di perusahaan Anda dan Anda sekarang kerja di gereja buat saya. Itu kira-kira flow-nya. Nah, ini sebagai slide terakhir sebelum nanti saya tutup. Ini dashboard yang kami pakai. Nah, saya ingin perkenalkan dashboard ini buat saudara. Kalau saudara lihat dari baris kiri ke kanan attendance, planted, yang kamu sebut sebagai members, volunteers, leaders, kemudian staff. Nah, semua ini ada rasionya, ada angkanya. Katakanlah misalnya attendance kita 200. Pertanyaannya, yang tertanam, yang committed kepada saudara berapa? Saudara perlu isi angka saudara sendiri. Semakin rendah angka tertanamnya, semakin tidak kuat gereja Anda. Nah, apalagi kalau yang Anda fokus itu cuma attendance-nya, tidak ada komitmen dan tidak ada ketertanaman. Demikian juga volunteers. Nah, di sini saya cuma tulis asal ya, 200 yang hadir, 75 volunteers. Ya, kalau 200 ini saudara satu ibadah, pertanyaannya saudara betul punya 75 volunteers apa tidak gitu. Biasanya angka volunteers ini kan 1:26 ya, artinya satu orang melayani 2,36. Jadi satu orang melayani hampir 3 orang, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya kalau gerejanya kecil, justru keterlibatan volunteer-nya tinggi. Kasih contoh, kalau jemaatnya kehadirannya 20, tahu nggak saudara yang melayani berapa orang? 40 orang. Soalnya bilang, kok bisa jemaatnya 20 kok yang melayani 40? Karena 20 ini selain dia main musik, dia juga ikut melayani jadi misalnya masak. Ya, dia ambil 2 posisi karena kenapa? Karena yang dibutuhkan lebih. Jadi kalau jemaatnya kecil, biasanya tingkat komitmen keterlibatan justru tinggi, 200%. Ya, jadi justru 2:1, bukan 1:2. Nah, tingkat komitmen keterikatan dan komitmen tinggi, gerejanya sehat, tapi masih kecil. Nah, pertanyaannya adalah, kalau 20 orang ini bertumbuh jadi 2.000, mampukah kita sebagai pemimpin menghadirkan volunteer 4.000? Tentunya nggak mungkin. Ya, kita nggak mungkin 2:1. Tapi rasionya, kalau rasio volunteeringnya ini bagus, artinya tidak 1:10, karena jemaat 1.000, kadang-kadang volunteernya cuma 100, itu 1:10. Satu orang melayani 10 orang. Nah, kalau volunteering levelnya itu bisa bagus, sehat, maka tingkat ketertanaman itu tinggi, maka tingkat kepercayaan kepada gembala dan pemimpin itu tinggi. Kalau tingkat itu tinggi, keuangannya pasti tinggi, saudara. Mau online, mau nggak ada kebaktian, walaupun seperti kemarin kita dengar, kantong kolektornya pensiun, nggak apa-apa, karena mereka tetap komit. Asal mereka punya pekerjaan. Tingkat keuangan akan turun kalau betul-betul mereka semua kehilangan pekerjaan. Dan itu bukan masalah rohani, itu masalah ekonomi yang bisa dihadapi kalau rohaninya kuat. Ya, demikian juga dengan leaders, ada berapa banyak leaders di situ yang memimpin dan staff. Nah, ini semua ada rasionya, dan semua rasionya ini punya interpretasi yang sangat penting terhadap efektivitas pengelolaan gereja Anda dan kesehatan gereja Anda. Jadi kalau saya pergi ke gereja, biasanya saya perhatikan hadirnya berapa, yang melayani berapa orang, stafnya berapa, volunteer berapa. Dari angka ini, seperti seorang sopir yang lihat angka bensin, angka kecepatan, bisa tahu seberapa jauh kemampuan mobil ini, kendaraan ini bisa pergi. Dan lihat tangki, kita bisa tahu bisa berapa kilometer kita pergi. Dan lihat besarnya mesin, kita tahu berapa besar kecepatan yang bisa kita pacu. Demikian juga dashboard seperti ini. Di kesehatan, sama seperti seorang dokter, lihat tensi, dia bisa tahu pola hidup seseorang. Nah, gereja juga bisa dilihat seperti ini. Ini dashboard yang kami pakai. Nah, yang terakhir, kemarin Pak Jeffrey mention soal resources. Kami punya banyak resources, kalau saudara mau.
So bisa akses, ini free, dan bisa dipakai oleh siapa saja, oleh gereja mana saja, tanpa bayar. Percayalah, kami tidak minta orang bayar apapun juga sebenarnya, ya. Jadi ini yang kami bisa sediakan bagi Anda. Nah, kalau sudah tertarik, sudah bisa masuk di sini dan sudah bisa dapatkan materi dan kontennya bebas tanpa izin yang ini. Oke, dari saya itu saja. Saya kira Pak Edi, saya kira saya perlu stop sharing screen dan let me check how do I stop. Oke. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita beri kemuliaan buat Tuhan atas penjelasan yang demikian lengkap dan rasanya ini sangat update dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, saat ini kesempatan untuk question and answer. Ada rekan saya Pastor Kilat di onsite yang akan ya juga yang akan mengumpulkan, ada yang mau nanyakan sesuatu. Silakan Pastor Kilat, apakah ada pertanyaan dari onsite? Saya lihat di chat ini masih belum ada pertanyaannya. Sekali lagi thank you so much Pastor Ose, cukup jelas sekali. Ya, silakan Pastor Kilat. Pastor Kilat, suaranya, audionya belum. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Nama saya Yosep. Saya salah satu ketua BFA di BMC yang dibawakan oleh Pak Lukas. Pertanyaan saya adalah, tadi kan sempat di-mention tentang memuridkan. Nah, aku mau nanya, untuk apalagi juga sekarang melayani di anak muda, udah gitu juga melayani di Komsel, ada berbagai keluarga. Nah, pertanyaan saya adalah gimana sih cara memuridkan yang tepat gitu loh. Kadang-kadang mungkin kita terbatas memuridkan itu hanya memberikan informasi. Contohnya maksudnya kayak kebenaran, terus kayak apa ya, ada acara-acara itu kan maksudnya sesuatu yang informasi, ataukah juga memuridkan yang seperti apa gitu, yang juga Pak Jose mungkin pernah jalani di GPCC yang bisa menginspirasi kita gitu loh. Jadi untuk membangun timnya ini memuridkannya seperti apa, karena kendalanya juga kadang-kadang belum tentu semua leaders itu punya kepercayaan diri yang sama. Ada orangnya yang gampang bergaul, terus ada juga yang leaders juga mungkin malu-malu gitu loh. Nah, tapi kan tujuannya Tuhan menyuruh kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah, itu gimana caranya dari Pak Jose? Apakah saya langsung jawab, Pak Edi? Ya, silakan Pastor Jose. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Maaf tadi saya mungkin tidak sempat catat nama yang bertanya. Good question. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dalam menggembalakan atau dalam memuridkan ya. Saya kira saya nggak mungkin masuk ke dalam detail discipleship ya. Saya rasa itu nanti biar sisi atau yang lain, karena kalau kita masuk ke situ nanti akan teknis sekali bicara soal discipleship. Tapi yang saya mungkin bisa kasih masukan satu dengan simple adalah salah satu hal yang kami pakai untuk encourage orang untuk mau menjadi seorang pemurid. Kami selalu katakan begini, your action talks louder than your words, pasti. Ya kan, kita udah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bicara kesaksian hidup kita itu lebih besar daripada apa yang kita bisa ajarkan. Bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh belajar untuk memuridkan. Tadi justru kalau disimak tadi yang saya sampaikan sebelumnya di slide yang ada banyak classes yang harus diikutkan. Orang-orang harus diberi materi ya, pelajaran untuk mereka ikut diajarkan tentunya. Tetapi dalam mencontohkan kehidupan, terutama memuridkan, perbuatan kita, keteladanan kita itu yang utama. Ya. Makanya orang seringkali bilang mangkisi, manggidu.
Ya, people don't care what to teach until they see what you do, kan gitu. Dan itu yang akan menjadi salah satu kunci daripada pemuridan, keefektifan ya daripada pemuridan. Dan salah satu hal lagi yang kami juga encourage seperti tadi dikatakan, kalau kita nggak pede ya, kita nggak yakin kita bisa, dan itu memang umum, kita nggak percaya diri, kita nggak yakin kalau kita bisa. Dan kami selalu katakan pada mereka begini, yang kamu perlu tunjukkan adalah progres. Kamu tunjukkan pada orang-orang sekitar kamu bahwa kamu ini mau maju, kamu mau menjadi lebih baik. Kemarin kamu begini dan hari ini kamu berusaha lebih baik. Progres, pertumbuhan, bukan perfection. Yang kita tunjukkan bukanlah kesempurnaan. Saya pada waktu mulai ikut merintis JPCC, karena saya ikut merintis bersama Pak Jeff di hari pertama. Yang saya selalu katakan pada teman-teman yang ada yang ikut waktu itu bersama-sama dengan kami 40 orang anak-anak muda waktu itu, saya katakan bahwa ya, kami ini nggak punya latar belakang teologi ya, kami nggak sekolah seperti itu, kami juga nggak merasa mampu, tapi yang kami merasa adalah bahwa Tuhan panggil, mari kita tunjukkan komitmen, mari kita tunjukkan progres, kita mau bertumbuh, mau menjadi lebih baik. Nah, kalau kita menunjukkan progres, pertumbuhan, maka mereka akan ikut mau bertumbuh. Kita nggak mungkin menunjukkan perfection, kesempurnaan, karena kita belum sempurna. Jadi, saya rasa nasihat saya atau jawaban saya adalah, yaitu start where you are, wherever you are, live a good example, and ketahuilah bahwa Anda tidak sempurna. If you make mistakes, mengakui itu, kejujuran itu justru akan membuat mereka percaya sama Anda. Tahukah saudara bahwa mereka tidak menuntut pemimpin yang sempurna. Mereka menuntut pemimpin yang terbuka, yang jujur, yang otentik. Ya, biasanya yang menyebabkan pengikut-pengikut itu meninggalkan pemimpinnya adalah pada saat mereka melihat kemunafikan. Nah, Yesus tidak membenci kelemahan. Yesus tidak membenci kita orang berdosa. Dia tidak pernah mengecam kita karena kita lemah dan masih berbuat salah. Dia mengasihi orang berdosa, tapi Yesus membenci orang munafik. Ya, munafik kan dia bilang seperti kuburan ya, dalamnya tulang, luarnya dilabur putih, dicat putih. Nah, itu namanya munafik dalam bahasa Grekanya hypocrites. Dalam bahasa Inggrisnya actors. Dalamnya beda, actingnya beda. Nah, itu yang menyebabkan pemimpin ditinggalkan. Jadi, if you want to be a good leader, mau memuridkan, keep on living life by example, mencontohkan keteladanan saudara. Yang belum bisa ya kasih tahu, enggak, kita belum bisa ini, aku belum mampu ini. But this is what I do. Nah, kalau saudara contohkan itu, saya yakin orang yang Anda pimpin akan ikut maju bersama dengan Anda. Tentunya gembala menjadi teladan yang terus kita lihat, dan setiap kita kemudian meneladankan kehidupan kita, progres kita bersama-sama kepada orang yang kita pimpin. Itu saya rasa. Pak Jose, saya kira di online ada pertanyaan ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi. baik. Ada pertanyaan demikian, Pastor Jose. Kita tahu bahwa JPCC adalah satu gereja yang church management-nya very good dan semua tahu begitu ya. Nah, ini ada question bahwa berapa lama seorang di JPCC, maksudnya Pastor Jose, berapa lama seorang yang sudah berjemaat dan planted untuk menjadi volunteer yang pertama gitu ya. Jadi sekali lagi, berapa lama seorang yang sudah berjemaat dan planted untuk menjadi volunteer. Yang kedua, dan setelah itu berapa lama untuk bisa menjadi seorang leader. Nah, ini dalam konteks yang ada di JPCC. Silakan Pastor Jose. Yang saya bisa jawab mungkin yang bagian pertama, dari sejak orang planted sampai jadi volunteer itu berapa cepat, itu bisa diukur dari segi waktu. Tapi dari seorang volunteer jadi seorang leader itu mungkin ukurannya bukan lagi time, tapi kondisi pertumbuhan kedewasaan, capacity, dan dia punya kompetensi secara spiritual ya. Nah, kalau orang yang baru tertanam, dia kalau tidak tertanam 3 bulan di dalam Komsel, dia tidak bisa apply untuk dia ikut pelayanan. Ya, jadi itu minimal dia tertanam di Komsel 3 bulan dulu. Setelah itu dia bisa direkomendasi. Jadi untuk setiap volunteering kita itu harus ada rekomendasi Komsel leadernya.
pemimpin komselnya dia harus memberikan rekomendasi. Ya, tanpa rekomendasi itu dia tidak bisa terlibat pelayanan. Ya, jadi justru kami membatasi orang bisa terlibat. Jadi selalu ada tension. Kami menantang mereka untuk melayani, tapi kami juga seleksi mereka untuk bisa melayani. Ya, seperti itu. Itu 3 bulan. Nah, dari volunteer menjadi seorang leader, ya sangat tergantung kepada pertumbuhan rohani mereka. Nah, di kami proses grooming, kami namanya grooming, itu bukan cuma kelas yang mereka lewatin. Jadi ada proses yang kami sebut seringkali begini: I do, you watch. Ya. Kemudian I do, you watch. Kedua, I do, you help. Ya. Kemudian berikutnya, you do, I help. Kemudian you do, I watch. Ya. Setelah semua proses itu, selalu ada evaluasi. Jadi waktu aku lakukan, kamu lihat aja. Kamu boleh tanya. Nah, ada talk setelah itu. Setelah itu, oke, kamu udah ngerti, mau coba bantu. Oke, I do, you help. Dia mulai bantu sebagian. Setelah itu bicara lagi, gimana tadi? Kamu susah nggak? Apa yang kamu ngalamin? Nah, terus oke, nah mungkin I do, you help berulang kali, beberapa kali. Sampai kemudian, oke, kamu mau coba? Oke, now you do, I help. Aku yang bantu, gantian perannya. Habis itu diskusi lagi. Lama-lama, dia mampu, you do, I watch. Ya. Itu dalam proses mendewasakan grooming mereka jadi leader. Ya, mau itu leader ministry, leader komsel, ya seperti itu. Jadi di komsel misalnya mereka itu selalu punya core team. Jadi seorang leader dia punya core team yang kadang-kadang bergiliran mimpin komselnya, ngelola komselnya dan lain sebagainya. Semua tugas yang ada di komsel ada core teamnya yang mereka bisa bergantian. Ada waktunya di mana dia I do, you watch, kemudian I do, you help, atau you do, I help, akhirnya you do, I watch. Begitu mereka mampu, multiplikasi. Seperti itu, Pak Aidi. Thank you, Pastor Jose. Ini ada question lagi dari online. Pertanyaannya demikian, Pastor Jose. Jadi, Pastor Jose, most of leader want to be number one of leader or senior pastor. Apakah Pastor Jose pernah terbesit merintis cabang JPCC baru di Bandung misalnya, dan Pastor Jose jadi senior pastor? Kalau melihat kemampuan Pastor Jose, pasti gerejanya luar biasa. Kenapa Pastor Jose terus setia menjadi wakil Pastor Jeffrey Rahmat? Please share. Wow. Pertanyaannya agak lebih privacy. Oke. Silakan, Pastor. Jujur saya sama sekali tidak pernah terbersih. Dan saya bisa kasih tahu saudara kenapa. Ya, tadi saya jawab kenapanya. Saya tidak pernah terbersit mau merintis gereja sendiri sama sekali. Dan justru tanya sama Pastor Jeffrey karena saya sama Pastor Jeffrey sahabat dekat dan teman baik, best friends kami. Dan justru saya pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan di depan Pastor Jeffrey di gereja kami, hamba Tuhannya melayani. Menubuatkan kalau saya bakal punya gereja sendiri dan lain sebagainya. Tanya sama Pastor Jeffrey saksinya juga. Dinubuatkan loh, saudara. Tapi bukan hanya karena dinubuatkan berarti saudara harus ikutin. Ya, gitu. Jadi bukan hanya karena dinubuatkan terus saya pikirkan itu terus. Saya sama sekali nggak terbersit walaupun dinubuatkan. Saya sama sekali tidak terbersit dan saya yakin tidak seperti itu karena nubuatan juga harus diuji. Saya yakin tidak karena saya nggak merasa dipanggil pertama. Kedua, secara strategis saya percaya bahwa yaitu kalau satu bisa mengalahkan beribu, ya berdua bisa mengalahkan berlaksa. Saya percaya akan kekuatan sinergi. Jadi saya percaya bahwa apa yang menjadi kekuatan saya akan sangat bisa mengalami pelipat gandaan apabila saya tidak perlu mengelola apa yang Pastor Jeffrey jago dan kuat lakukan. Demikian juga sebaliknya, Pastor Jeffrey tidak perlu harus mengurusi hal-hal yang memang Tuhan berikan kekuatan dan talenta dalam kehidupan saya. Jadi kami bersinergi. Saya tidak perlu pusing dengan apa yang Pastor Jeffrey tangani, dan Pastor Jeffrey tidak perlu pusing dengan apa yang saya tangani, dan bersama-sama kita bisa berkontribusi. Karena output-nya adalah kehidupan yang ditransformasi dan kerajaan surga yang dimenangkan. Nah, jadi dengan penuh rasa hormat kepada yang bertanya, kenapa saya tidak terbesit? Karena saya tidak punya kepentingan atau tidak punya
tidak mau terjebak kepada perspektif egosentris. Ya, mungkin tadi dikatakan pada umumnya orang mau jadi senior leader, ya saya tidak menuduh, tapi bisa jadi perspektifnya egosentris, gitu. Jadi kalau perspektifnya tidak egosentris, kemungkinan besar kita bisa melihat lebih luas. Itu sih jawaban dan komentar saya. Jadi pernahkah saya terbersit? Tidak. Dan saya yakin dengan saya yakinnya bahwa sinergi justru kebersamaan kami ini akan menghasilkan dampak yang lebih luas dari segi change management. Dan kedua, kesepakatan atau kesehatian itu yang mendatangkan berkat dan urapan. Dan itu yang kami jaga selama 22 tahun. Dan sejak tahun-tahun awal, saudara berpikir bahwa hanya karena saya dengan Pastor Jeffrey sepakat itu selalu jalannya mudah. Tidak mudah kan selalu, karena kami punya staff, punya anak. Ya, sama seperti saudara, orang tua yang punya anak, ya, anak saudara aja tahu ya bagaimana kadang-kadang ya yang mana ke papa lebih gampang, yang mana ke mama, ya saudara, anak-anaknya kadang-kadang tahu bermain seperti itu. Nah di gereja juga seperti itu. Ya saya seringkali berkata kepada tim waktu itu, waktu baru awal, saya bilang, dengerin ya, ini akan menjadi gereja pertama yang saya rintis dan akan menjadi gereja yang terakhir yang saya rintis. Jadi ini akan menjadi komitmen saya dan komitmen kita bersama. Jadi jangan coba-coba, ya. Termasuk ya saya bilang kepada siapapun juga dari pihak di luar yang kadang-kadang ya berpikir, oh ya kan kayak misalnya kadang-kadang kita itu kalau nggak hati-hati itu kalau dikipas kita bisa lupa diri. Itu saya juga ingin memberitahu pada anda yang menjadi orang nomor 2, orang nomor 3, berpikirlah strategis karena saudara tidak ada salahnya dan tidak ada upah yang lebih kecil di surga hanya karena saudara orang nomor 2 atau orang nomor 3. Jadi saya nggak tahu sih, tapi that's what I'm gonna say karena saya orang nomor 2, jadi saya pikir ya saya bisa dengan leluasa ngomong sama orang nomor 2 dan orang nomor 3. Menurut saya sih saya udah berulang kali malu hanya karena orang nomor 2 tidak rela jadi orang nomor 2 kemudian lihat gereja pecah itu apalagi kalau pecah ya tidak diberkati sama senior pastornya untuk dirilis. Wah, saya sedih sekali karena ya itu kembali lagi saya percaya pada sinergi, saya percaya kepada kekuatan yang firman Tuhan bilang berdua bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Itu sih Pak Edi, that's my conviction dan dari kejujuran hati saya. Ada pertanyaan tambahan Pastor Jose dengan pengalaman how to manage the church, lalu seperti uraian yang dijelaskan tadi, kenapa hingga saat ini JPCC ini enggak buat gereja cabang begitu, church planting, jadi terfokus hanya yang ada di pusat di Casablanca. Demikian Pastor Jose. Kami tidak punya pusat, pertama maaf Pak Edi saya ralat, jadi Casablanca itu kebetulan venue yang paling besar, jadi juga bukan pusatnya ya, kami tidak. Tapi kalau Jakarta ya, kami fokus Jakarta karena memang panggilan ya, mas sekali lagi setiap organisasi itu harus setia kepada visi dan misinya. Ya. Jadi bukan ambisinya, visi dan misinya. Apakah Tuhan menyuruh kita memuridkan sampai ke ujung bumi? Ya, jelas. Ya, kerajaan surga harus diperbesar sampai ke ujung bumi. Hanya saja panggilan itu bukan kepada kami. Kami spesifik panggilannya itu fokusnya kepada Indonesia dan menjadikan Indonesia berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, orangnya, bukan gereja kita, orangnya, orang Indonesianya. Dan karena panggilannya, visinya seperti itu, maka kami tahu keterbatasan kami itu terbatas. Jadi kami hanya bisa membatasi diri kita dengan keterbatasan kami dan memanfaatkan kekuatan kami kepada kekuatan yang maksimal. Jadi kami fokus Jakarta saja. Jadi kalau kami bisa memberkati Jakarta dengan harapan ya apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi. Jadi saya berkata pada teman-teman di Bandung, teman-teman di Makassar, teman-teman di Semarang, teman-teman di Surabaya, teman-teman di Medan, teman-teman di mana lagi, Manado, ya, dan sekarang banyak yang kota-kota lain, teman-teman yang ikut di Relevant Leadership Academy. Saya berkata semua yang kami lakukan tidak ada yang rahasia. Semua pattern, pola, strategi kami, kalau kalian mau tanya, mau belajar silakan. Ya kalian bangun aja nama gereja kalian, sinode apa saja, will help you. Dan you can build the same kalau memang panggilannya, strateginya mirip. Ya, nah, kami memang dipanggil untuk menjangkau kota.
Jadi kami terbiasa menyusun strategi untuk menjangkau anak muda di kota. Nah, kalau saudara bertanya pada saya bagaimana menjangkau anak muda di pedalaman Papua, mungkin saya tidak tahu strateginya. Karena saya belum menghabiskan waktu banyak menyusun strategi menjangkau dan memuridkan anak-anak muda di Papua atau di pedalaman Papua sehingga mereka menjadi seorang pemurid. Nah, saya belum tentu ahli, ada mungkin orang lain. Tapi kami memang panggilannya adalah menjangkau anak muda atau kota, urban. That's our keyword, ya. Urban and young. Jadi kami berusaha untuk menyusun strategi. Jadi kami punya perspektif, strategi, manajemen, semua itu mengarah ke situ. Nah, kalau Anda ingin tanya tentang what we do, how we do it, we are free to share, dan ambil itu semua tanpa copyright, tanpa perlu minta izin, ya, karena itu punya gereja, silakan, yang will help you, bahkan we walk through you, kita walk it through sama Anda. Ada banyak gereja yang kami bantu. Saya lihat di sini ada beberapa nama gereja yang bahkan saya kenal di sini yang dan kalau bukan pastornya yang bercerita bersaksi bahwa apa yang mereka lakukan dengan kami, saya tidak akan bercerita karena buat saya itu confidential bagaimana kami mendampingi gereja-gereja itu. Tapi ya kami melihat pertumbuhan luar biasa dan tidak harus gereja GPCC karena kan kita melayani satu kingdom sama kerajaannya. Jadi that's my perspective, Pak Edi. Jadi strateginya, filosofinya, manajemennya, apapun juga, terutama berkaitan dengan change management sama strategi. Kalau ada yang mau copy, ada yang mau tanya, ada yang mau belajar, silakan. Tapi kami tidak perlu buka cabang GPCC di situ. Menurut saya nggak ada kepentingan. Ya, seperti itu, Pak Edi. Thank you, Pastor Jose. Nah, ini ada lagi dari online pertanyaan dari rekan Ari Lute. Bagaimana Pastor Jose mengatasi mispersepsi atau miscommunication dengan Pastor Jeffrey? Ya, ini dari online. Ya, ada pertanyaan demikian, Pastor Jose. Oke, yang bertanya ini Ari Lute. Saya nggak tahu Ari ini sudah menikah apa belum ya. Ya kalau sudah menikah, saya tanya ya kalau sama istri ini saya asumsi ini bapak ya. Kalau sama istri miskomunikasi apa yang harus dilakukan? Pak Edi kalau sama istri pernah miskomunikasi? Nggak pernah ya Pak Edi, kayaknya akur. Pernah ya. Sacrifice. Pernah. Ya. Ya sama partnership, friendship, ya sama seperti marriage ya. Yang jadi dasarnya ya komitmen, kesepakatan. Kalau beda pendapat karena memang pikirannya beda, apalagi kepribadiannya beda. Sudah dengerin Pak Jeffrey kemarin sama saya, sudah tahu cara bicara kami berdua aja beda. Ya, memang personality kami berbeda. Pak Jeffrey orangnya lebih reserve, ya, kalem, penuh dengan hikmat. Saya orangnya ya begini Pak Edi. Saya kalau di kantor, satu kantor semua dengar suara saya. Kalau Pak Jeffrey ada di kantor, nggak ada yang dengar suara Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey orang sangat reserve. Ya, kami berbeda personality, berbeda pemikiran, berbeda latar belakang. Pak Jeffrey orang Surabaya, saya orang Medan. Ya, jadi ada banyak sekali latar belakang kami yang berbeda. Tapi kembali lagi, bagaimana caranya mengelola miskomunikasi selama rasa percaya, nilai-nilai yang dipegang tidak dilanggar, dan sama-sama membangun kedewasaan, ada keharmonisan gitu. Jadi itu yang harus dilakukan sama seperti pernikahan, sama seperti keluarga, yang penting menjaga keharmonisan. Ada nggak perbedaan? Ada miskomunikasi? Ada. Apa yang harus dilakukan? Dibereskan. Nah, kalau mau ditanya bagaimana menyelesaikan konflik, ini saya kasih ada materi premarital counseling kami. How to solve conflict. 3C. 3F. Ya. 1, bicara fakta. Nanti saya jelaskan apa artinya. Kedua, bicara perasaan, feelings. Facts, feelings. Ketiga, bicara future, ke depannya gimana. Facts, feelings, future. Kalau Anda, suami istri, pastors, ada konflik yang belum dibicarakan, yang pertama, you have to talk about facts. Apa yang terjadi? Tanggal. Biasanya laki-laki minta fakta itu kapan? Istri bilang, kamu kemarin gitu. Kapan? Di mana? Ngomong apa? Ada barang bukti apa enggak? Biasanya istri banyak, pokoknya nggak ingat. Aku ingat kamu pernah ngomong ini. Nah, biasanya yang istri ingat, pokoknya aku ingatnya, aku rasanya begini. Nah, itu poin yang kedua, feelings. Jadi kita harus tahu dulu facts, what are the facts.
baru bicara feelings. Pokoknya aku rasanya begini. Nah, ketiga bicara, kalau gitu ke depannya gimana? Baru konflik itu selesai. Kalau nggak bicara facts, feelings, sama future, cuma dibilang, oke, udahlah, dikubur aja, saling mengampuni. Itu bom waktu, belum selesai konfliknya. Karena apa? Nanti di masa depan ada kejadian serupa terjadi. Bom ini ikut meledak barengan sebuah bom yang baru. Ya, saya pernah, istri saya suatu kali pulang kebaktian, nangis. Saya bingung kenapa dia nangis. Terus padahal dia udah banting pintu mobil, banting pintu rumah misalnya loh ya. Kadang-kadang laki-laki itu nggak sensitif, nggak ngeh gitu ya. Nah, kita seringkali nggak peduli atau tidak sensitif sama perasaan pasangan kita. Nah, langsung minta maaf, nolong nggak? Kan kalau kita pikir istri udah nangis pasti salah ya udah ya. Kalau kita langsung minta maaf gitu, saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Tanya sama Bulani deh, kebetulan Bulani buka HP, buka video. Bulani, kalau saya suami istri udah nangis, nggak tahu kenapa dia nangis, saya langsung minta maaf, bakal ada gunanya nggak Bulani? Padahal kan hebat ya, nggak tahu salah aja minta maaf. Bulani jawab nggak? Bulani Nanohi. Ya. Ada gunanya nggak Bu kalau minta maaf langsung? Iya, ada. Ada. Kalau istri saya bilang nggak ada gunanya, karena kalau minta maaf nggak tahu kenapa salahnya, itu minta maafnya nggak ada nilainya, Bu. Ibu Lani sangat murah hati. Ya. Kalau kita minta maaf nggak tahu salahnya, itu sebenarnya nggak bernilai. Tapi kalau kita tahu kenapa kamu nangis, itu loh tadi kamu bikin gini. Kapan? Gini. Nah, itu facts. Setelah dia ngomong facts ya, terus tanya, emang kenapa? Kamu rasa apa waktu aku ngomong gitu? Waktu aku bikin gitu? Ya aku kan malu, aku kan kesal, aku kan kecewa. Nah, kalau kita udah ngerti rasanya dia, baru kita bilang, oh gitu ya. Padahal aku nggak maksudnya begitu loh. Aku ngomong itu nggak maksudnya merendahkan kamu. Aku maksudnya gitu nggak menjelekkan kamu. Ya tapi aku merasa seperti itu. Oke, sekarang aku ngerti. Kalau begitu nanti lain kali aku tidak akan lagi ngomong seperti itu. Baru minta maaf. Bahkan nggak perlu minta maaf pun konfliknya selesai. Jadi untuk solving konflik, menyelesaikan konflik, harus selalu lewati F pertama fakta, feelings, perasaan. Kedepannya gimana? Baru konflik itu selesai. Ini sekedar konflik management. Terima kasih Bu Lani udah ikut bersedia menjawab juga Bu. Pastor Jose, ada dari cycle yang proses dari engage sampai empower, itu ada 4 hal kan, engage, establish, equip, dan empower. Di tengah post pandemic ini, emphasizing-nya di bagian mananya itu dari 4 proses circle-nya itu, emphasizing-nya di bagian mana, Pastor Jose? Kalau kami semua Pak, mau on-site mau online, emphasizing-nya sama, harus balance 4-4-nya. Kalau nggak mampet di tengah atau mampet di depan, mampet di belakang sama aja. It has to flow. Ada pertanyaan Pak? Ya, pertanyaan pertama dari saya, nanti setelah itu saya ke yang lain. Yang pertama, pertanyaan dari saya Pak Yosef, saya pernah ketemu dengan orang Indonesia, dia datang lalu ketemu dengan saya dan cerita bahwa selama setahun dia ibadah online, dia mengalami perubahan. Pertama-tama ketika lockdown online, dia ikutin semua tata cara ibadah, berdiri, duduk, tepuk tangan, dia ikutin. Tapi udah lewat 6 bulan, setahun, udah nggak diikutin, duduk ya duduk aja gitu, walaupun disuruh berdiri. Nah, ada 2 pertanyaan saya Pak Yosef mengenai ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya ibadah online itu tetap seperti yang seharusnya? Apakah kita harus di awal-awal kasih peringatan ke jemaat? Ini ibadah loh, begitu ya. Kalau Anda nggak nurut, tidak berdiri, tidak tepuk tangan, nanti disambar kilat, gitu. Atau ya udahlah, kayak sera-sera, whatever will be. Yang kedua Pak Yose, dengan situasi itu, apakah mungkin setahun ke depan ibadah online juga akan menjadi sepertinya cuma sekedar show saja, gitu Pak? Terima kasih Pak Yose dari saya.
Terima kasih Pak. Saya kira dari kemarin kita sudah sepakat ya bahwa kendali sudah tidak ada di tangan kita lagi. Kita mau ngancem, kita mau apapun juga, kemampuan kita terbatas ya. Kalau kita bilang disambar kilat, betul Tuhan sambar kilat, kita masih senang. Tapi takutnya kita ngancam-ngancam sambar kilat, Tuhan tenang-tenang aja gitu kan. Tuhan nggak backup kita, kan lebih repot ya kita ya. Jadi itu reality yang kita harus hadapi. Jadi saya rasa memang there's a new normal di post pandemic. Ya, tapi kalau kita menempatkan online service itu di framework yang seperti tadi saya katakan jelas, kita nggak expect too much sebenarnya dari online service. Dia mau tiduran di ranjang, dia mau pakai pijama, dia nggak angkat tangan. Sebenarnya it doesn't really matter. Karena kalau dia berdiri, dia tepuk tangan, dia lompat-lompat. Yang berubah itu hanya dia punya behavior attending service, bukan transformation of life. Yang kita mau itu transformation of life. Nah, kalau transformation of life, itu harus terjadi transformation of heart and transformation of mind. Nah, itu yang harus berubah. Nah, apa yang berubah? Mulai cara dia mendengar firman, cara dia meyakini kebenaran firman, cara dia kemudian mengambil keputusan besok saya nggak boleh lagi hidup dengan nilai seperti itu. Hidup saya tidak boleh hanya memikirkan diri saya sendiri, saya mulai mau ikut melayani. Jadi tadi pemicu transformasi itu harus dikejar. Nah, pemicu transformasi yang tadi kita bahas 5 itu, enggak terjadi, atau otomatis terjadi, atau pasti terjadi, hanya karena dia ganti baju untuk ibadah. Ya, pakai dasi, angkat tangan, tepuk tangan, lompat-lompat. Itu good, bukan berarti nggak baik, it's good to have, tapi bukan segala-galanya. Ya, jadi saya nggak terlalu panik kalau mereka nggak mau tepuk tangan, nggak mau berdiri, nggak ganti baju, bahkan nggak sikat gigi ya. Tapi kalau firmannya masuk, ya dia mau berubah, buat saya is a win. Jadi perspektif sih Pak. Jadi ekspektasi dan perspektif. Itu sih kira-kira jawaban dari saya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Pak Ada, Kihat? Ya, silakan. Sini, Pak. Assalamualaikum Pak Jose. Ya, Pak Jose. Oh, sorry. Pak Jose, memang betul yang penting kerohanian yang dirubah, relationship sama Tuhan yang dirubah. Tapi bagaimana kalau misalkan sementara saya berkhotbah, satu ibu sedang makan rujak dan satu ibu sedang ganti pampers. Sangat mengganggu. Lalu jemaat yang lain ketawa-ketawa karena ada satu ibu sedang ganti pampers oroknya, anak bayinya. Sangat mengganggu sekali. Nah, kalau yang begitu saya suruh bukan suruh, kadang-kadang disuruh matikan dia nggak peduli, nggak dengar, nggak perhatikan. Jadi saya suruh udah keluarkan aja dari, karena mengganggu yang lain. Kita sedang berbakti, jemaat ketawa meskipun semua mute, nggak ada suara, tapi mereka ketawa karena melihat sedang ganti pampers gitu. Terima kasih Pak Jose. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kalau ini bicara soal platform ya, saya rasa ini mungkin platform, saya asumsi ya, platformnya mungkin Zoom atau Google Meet. Nah, memang tentunya platform yang berbeda perlu tata kelola pengelolaan yang berbeda ya. Tentunya ada banyak teknologi yang sekarang ini di platform-platform itu yang sekarang ini ditingkatkan terus. Generasi Zoom yang pertama waktu itu saya kira sharing screen nggak secanggih seperti ini, kendali host ya, sebagai pengelola kendali tidak punya otoritas dulu sebesar sekarang. Nah, jadi kalau sekarang ini, saya kira seperti tadi kesulitan tadi Bapak, ya saya rasa sekarang mikrofon sudah bisa dikontrol sama host. Saya juga tidak canggih, saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya rasa kalau memang visualnya juga bisa dikontrol sama host, mungkin loh ya, dia tidak perlu dikeluarkan, tapi bisa di-hide. Misalnya, ya, tapi dia masih bisa dengarkan, gitu. Dia bisa dengarkan tanpa harus dia dikeluarkan, seperti itu. Jadi saya kira sama seperti kalau ada anak bayi di kebaktian kita di onsite ya. Kalau anak bayinya nangis kan nggak langsung kita usir ya, paling kita datangin usher, bilang ada yang bisa dibantu Bu, ya kan seperti itu ya.
Ya, atau orang teriak-teriak gitu ya, kita bilang boleh nggak ada bisa dibantu dan lain sebagainya. Nggak langsung diangkut dilempar keluar kan gitu. Jadi itu kan pendekatan-pendekatan kita. Nah, pendekatan-pendekatan kita secara onsite bisa diberlakukan secara online. Nah, memang itu perlu ada host yang kemudian mempelajari opsi-opsi apa saja. Karena seringkali juga saya mimpin di Zoom, ya orang yang sudah diperintahkan untuk mute ya, mereka nggak mute, tapi yang sangat disayangkan adalah host di ibadah itu nggak peduli untuk mute orang-orang yang tidak mute gitu. Sebenarnya host bisa mute all, bahkan host bisa pindahkan orang ke breakout room, dipindahin aja ke ruangan terpisah. Sama seperti kita onsite, ya. Ini contoh yang hari ini yang kita pakai ini ada breakout rooms-nya gitu. Nah, sama seperti kita onsite, ada ruang bayi dan ibu ya. Ya kalau di ruang bayi dan ibu, mama ganti pampers nggak? Ganti pampers. Anaknya nangis nggak? Nangis. Cuman dia bisa ikut dengerin ibadah kita tanpa mengganggu ibadah utama. Nah, saya rasa platform Google maupun Zoom sudah perlahan-lahan bisa ke arah situ. Nah, tinggal diatur aja Pak. Jadi kalau ada hostnya, kalau memang ada yang ganti pampers gitu ya, masih ganti pampers anak masih mending. Ya repotnya dia ganti baju di situ, nggak tutup kamera, itu bikin heboh nanti. Ya, itu pun perlu ada pengawas yang pelototin terus nih kalau ada yang tidak layak gitu ya, dipindahin. Ya, bayangkan kalau ada orang mau hijack, mau ganggu kebaktian kita, dia kalau nekat dia buka baju di situ kan lebih repot, semua orang lihat. Itu seperti orang naik ke panggung onsite, ya kan? Karena onsite kan kita juga jaga supaya orang tidak mendadak tiba-tiba bisa lari ke atas panggung. Jadi cuma beda platform. Jadi ada faktor-faktor protokol yang bisa diantisipasi dan kita perlu latih. Nah, ini menurut saya ada banyak volunteers karena mereka kan sekarang kerja juga pakai platform yang sama. Tinggal kita cari. Mas Jeffrey kemarin bilang, our gifts is not far from us. Orang-orang yang bisa itu ada di sekitar kita. Padahal mereka mungkin kerja di bidang lain, dan setiap hari mereka kerja dengan platform pakai Zoom, pakai Google Meet. Jadi mereka jago. Oh bisa, itu tinggal dipindahin ke breakout rooms. Terus kalau untuk mereka bisa dengar tetap tapi tidak kelihatan bisa seperti apa. Nah itu tinggal minta mereka antisipasi. Saya rasa itu sih pasti bisa diantisipasi. Oke, Pastor Jose, ada pertanyaan dari online. Ini dari Pastor Yosi Here. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengarahkan seorang pemimpin untuk mau mulai memuridkan? Ya, kalau dia belum mau memuridkan, dia belum jadi pemimpin kalau di saya. Jadi simple as that. Kalau dia sudah pemimpin nggak mau memuridkan, ya dia di kecepatan dikasih jubah. Jadi dia udah pakai baju raja tapi nggak mau memerintah. Jadi kayak pertanyaannya, gimana seorang raja nggak mau memerintah? Ya harusnya jangan jadi raja ya. Ya gimana seorang koki nggak mau masak? Ya jangan jadi koki. Ya, dia kan nggak mungkin dapat baju chef kalau dia nggak mau masak dulu. Jadi kalau dia di dapur motong sayur aja nggak mau, ya jangan dipakein baju koki. Jadi kalau pertanyaan bagaimana untuk meyakinkan seorang pemimpin untuk mau memuridkan di gereja loh, ini konteks gereja, ya dia keburu dikasih baju pemimpin, harusnya dia nggak pakai baju pemimpin. Seperti itu Pak jawaban saya, sederhananya. Oke, thank you Pastor Jose. Ada lagi yang mungkin dari onsite, Pak Kilat? Saya terakhir satu Pak. Silakan Pak. Sorry saya lagi, long time no see semuanya. Iya, saya mau bertanya, ini seputar volunteering. Nah, yang saya yakin setiap gereja pasti punya kebijakan masing-masing. Cuman saya mau tanya gini, apalagi kalau kita kondisinya di Amerika pasti beda mungkin dengan yang di Indo ya, resourcesnya juga banyak gitu loh. Yang banyak skill ya banyak, nah, sedangkan di Amerika ini kan terkadang tujuan orang ke sini tuh lebih pada bekerja, kebanyakan sejujurnya gitu loh. Sedangkan tapi dia ini pindah ke Amerika, yang sedangkan notabene mungkin orang yang punya skill. Nah apakah mungkin dari Pak Jose sendiri di GPCC juga mungkin ada orang yang pindah ke GPCC itu juga punya skill. Nah sedangkan tadi kalau date itu harus 3 bulan tertanam dan kami juga di sini 3 bulan harus tertanam juga. Apakah kalau ternyata ada orang yang punya skill nih bagus datang ke gereja kita tiba-tiba sayang nih kalau yang punya skill ini
Haruskah kita tetap tertanam dulu ataukah harus ada kebijakan khusus untuk orang yang punya skill ini? Terima kasih. Saya mau tanya, kalau kamu punya pohon ini sekarang, ya, ini kamu dapat pohon bagus, ya kan kita ke Bogor kemana beli pohon, ini pohon mangga. Bukan dari benih sih, bukan dari ini bicara dia udah bagus ya, dia bukan dari benih yang belum tumbuh. Ini udah pohon udah 4 bulan nih, bagus. Ya, sekarang pertanyaannya adalah dia ditanam apa enggak? Supaya dia bisa tumbuh. Tanam kan? Nah, kalau saudara biarkan dia tidak tertanam, apalagi bypass prosesnya tertanam. Saya cuma khawatir, mudah-mudahan enggak. Tapi kekhawatiran saya adalah kalau 3 bulan itu adalah masa untuk menguji karakter dia, menguji komitmen dia, saya khawatir nanti dia punya skill dan dia dikasih privilege ya. Nanti justru itu mengganggu nilai, policy. Ya. Kalau Anda lakukan ini ke satu, akan mengganggu ekosistem daripada semua volunteers yang lain. Kok di sini nggak konsisten dalam menjalankan? Jadi tingkat percaya kepada pemimpin justru akan terganggu karena kita membeda-bedakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan di situ. Kalau saya justru semakin dia bagus dan dia punya karakter, semakin dia tidak akan kerepotan untuk nunggu 3 bulan. Nah buat kita kalau kita tidak mau menunggu 3 bulan untuk mempertahankan diri untuk tidak terburu-buru mengandalkan skill, dan kita akan melewati atau kita akan merusak proses membangun karakter di dalam kehidupan mereka. Kalau saya akan tetap lebih baik nggak punya. Kami juga ada masa-masa di mana kami nggak punya pemain drum, nggak punya pemain bass. Masa di mana kami punya cuman organ tunggal, cuman solo organ, solo keyboard dan lain sebagainya. Jadi yang saudara harus pilih adalah nilai. Kami itu tidak langsung dari awal punya semua. Kami banyak sekali yang kami tidak punya. Jadi kami mulai dari nol ya seperti itu. Nah, salah satu yang mungkin nggak ditanya tapi saya jawab menambahkan seperti ini. Ini kan tadi bicara soal skill. Nah, tantangan yang seringkali datang kepada kami adalah ini karena banyak gereja. Kan saya sempat melayani satu organisasi gereja Eropa ya. Ini gereja bule semua. Mereka sekarang mungkin udah 57 gereja di seluruh Eropa. Kelompoknya namanya ICF. Mereka sempat bilang begini, ya sepertinya kami dengar GBCC volunteering culture-nya strong, ya. Tapi kan enak ya di Indonesia itu kan orangnya semua bisa melayani, kan punya supir, punya pembantu. Kami ini semua orang kerja, mungkin sama seperti kalau tadi dikatakan di Amerika ini, kami ke sini kalau orang kerja, selain skill-nya terbatas, ya waktu kami gimana ya mau melayani di gereja, kan hidup aja udah habis untuk kerja, untuk cuci baju, ngepel, segala macam. Nah, mereka bilang, jadi nggak mungkin lah kami punya volunteering culture di JPCC. Kalian kan di sana enak ya, punya sopir, punya pembantu, 3, punya ini semua, jadi bisa melayani. Saya bilang, kamu salah besar. Saya orang dulu tinggal di Eropa. Saya juga ngerti lifestyle di Amerika. Jadi tantangannya bukan karena punya sopir apa, punya pembantu. Tantangannya ada gini, orang punya hati dan punya waktu nggak? Kata kuncinya 2, hati dan waktu. Ya, mereka punya hati dan punya waktu nggak? Nah, kalau punya supir sama pembantu, bukan berarti membuat orang Jakarta itu punya hati dan punya waktu. Orang Jakarta punya supir 5 mungkin, tapi tetap nggak punya waktu. Kenapa? Karena hidupnya juga sibuk. Karena orang Jakarta punya social life, ya kekawinan aja jauh lebih banyak daripada orang Amerika. Betul nggak, Pak? Pak Edi 1 tahun ke wedding berapa banyak, ya? Jakarta itu social life-nya itu habis. Jadi orang Jakarta walaupun punya supir 5, pembantu 10, tetap tidak punya waktu. Apalagi punya hati. Jadi saya bilang sama teman-teman di Eropa, jadi untuk bangun volunteering culture, tantangan kita sama. Kotanya beda, kondisinya beda, tantangannya sama. Orang nggak punya hati, orang nggak punya waktu. Apalagi orang Jakarta. Ya. Jadi gimana caranya menantang orang untuk punya hati dan supaya mereka punya waktu untuk mau melayani Tuhan. Jadi harus di make time. Jadi kalau orang Amerika nggak punya waktu, sama orang Jakarta juga nggak punya waktu. Cuma beda lifestyle. Amerika mungkin kebanyakan nyuci baju sendiri. Jakarta nggak nyuci baju, tapi tetap nggak punya waktu. Habis waktunya di mana? Macet. Orang Amerika nggak macet sebanyak orang Jakarta. Nggak ke ulang tahun dan kawinan sebanyak orang Jakarta.
ya, dan lain sebagainya. Jadi sama, nggak punya hati, nggak punya waktu. Jadi semua gereja kita punya tantangan yang sama. Pada waktu saya jelaskan seperti itu kepada gereja-gereja yang ada di Eropa, mereka langsung bilang, wah, that makes sense. Baru mereka baru kemudian duduk betul-betul kita belajar. Dan banyak di antara mereka volunteering culture mereka mulai naik, baru kemudian mereka menyadari bahwa iya ya, gereja kami tambah sehat. Pada waktu volunteering culture, leadership-nya naik. Saudara, kehadiran pasti naik. Ini saya yang tutup dengan ini. Kalau saudara 70% jemaat saudara melayani, saudara nggak perlu panik soal kehadiran. Karena mereka itu semua tuan rumah. Mereka yang akan ajak orang-orang sekitar mereka untuk datang ke kebaktian Anda. Tapi kalau yang tingkat keterlibatannya cuma 10%, berarti 90% itu tamu mentalitasnya, cuma disuapin. Nggak peduli sama rumah itu. Makanya saudara perlu, kalau saudara lakukan banyak aktivitas, event untuk meningkatkan kehadiran, saudara babak belur dan capek, makanya saudara kekurangan volunteer dan kekurangan orang. Tapi kalau saudara bangun internal, rasa percaya, dan rasa kepemilikan volunteer dan leader saudara, dan tingkat persentase itu naik. Jadi kalau saya punya kehadiran 40 orang, saya tidak pernah menganggap mereka itu semua kehadiran atau jemaat. Saya menganggap mereka itu harus menjadi murid yang saya muridkan. Nah, kalau 40 ini jadi benih, mereka 40 bisa melipatkan dirikannya menjadi 30, menjadi 100, menjadi 200. Dan kalau 200 ini saya tetap anggap benih, maka ini mereka akan melipatkan dirinya. Dan itu yang kami lakukan di JPCC. Terus membangun kehidupan mereka, sehingga pada saat kehadiran naik, kita tidak ngos-ngosan. Jadi pelayanan kita bisa efektif. Jadi itu fokus kita yang utama. Itu Pak Edi.